Bab 10. Siapa orang yang diam-diam membantuku? Mulan pun jalan menuju ke atas, menyusuri tangga satu demi satu. Setelah sampai di depan pintu kamar Ibas, dia berhenti sejenak untuk menata hatinya. Haf! Dia pun menarik nafas panjang dan mengeluarkannya. Ayo Mulan, ini kewajiban dan tugas kamu menjadi seorang dokter, harus profesional, semangat. Ucap Mulan dalam hati. Kemudian Mulan mengetok pintu. Tok tok tok. Sudah ku bilang jangan ada yang masuk ke kamar, kenapa sih nggak ada yang dengar? Teriak Ibas dari dalam kamar. Kemudian Mulan masuk walau tanpa persetujuan Ibas. Setelah di dalam kamar dia melihat Ibas sedang berbaring dengan menutup bantal di mukanya. Pergi! Sambil membuka bantal yang menutupinya dan ingin melemparkan bantal tersebut ke arah suara yang datang. Tapi betapa terkejutnya dia karena yang datang adalah Mulan. Entah kenapa hatinya seperti terasa hangat dan tenang ketika melihat Mulan. Maaf Pak Baskara kalau saya mengganggu. Baiklah, saya akan pergi sekarang, ucap Mulan. Ya, jangan pergi. Maafku kira kamu pegawai yang membawa makanan. Jawab Ibas malu. Mulan pun mendekat ke ranjang Ibas dan meletakkan makanannya di meja samping ranjang, dan dia berjalan menuju arah jendela dan membuka gordinya. Cahaya matahari sangat penting loh untuk kesehatan, alangkah baiknya kalau siang gordinya dibuka, kata Mulan. Mata Ibas pun mengikuti kemana arah Mulan berjalan, dia seperti mimpi melihat Mulan ada di kamarnya. Mulan duduk di samping Ibas dan mulai mengukur tekanan darah serta suhu badan Ibas. Tekanan darahnya rendah, tapi kenapa galak sekali ya, ucap Mulan. Badannya juga panas. Pak Baskara berapa hari tidak makan? Tanya Mulan. Baskara hanya melihat ke arah Mulan dan tidak berkedip. Halo? Pak? Aku lupa berapa hari. Jawab Ibas sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Sebelum minum obat makan dulu ya. Kalau tidak minum obat tidak akan sembuh. Oke. Asal kamu tidak pergi dari sini. Apa Pak? Oke, aku mau makan. Tapi tanganku lemas rasanya, jawab Ibas manja. Kemudian Mulan pun menyuapi Ibas dan memberikan obat kepadanya. Terima kasih Mulan sudah datang ke sini. Itu sudah tugas saya Pak. Saya kan dokter Anda, jadi saya harus tanggung jawab dengan pasien saya. Jadi Anda jangan kepedean, ucap Mulan. Setelah beberapa saat Ibas pun tertidur karena pengaruh dari obat tersebut. Mulan pun menatap Ibas sambil berkaca-kaca. Mas Ibas. Andaikan saja kamu bukan CEO, mungkin kita sudah bahagia. Ibas pun masih sayup-sayup mendengar ucapan Mulan tersebut dan terlelap dalam tidurnya. Setelah Ibas tidur, Mulan menyelimutinya dan pergi keluar menuju ruang tamu. Di sana kedua orang tua Ibas sudah menunggu. Gimana nak Mulan keadaan Ibas, tanya Hadi Santosa. Alhamdulillah sudah mendingan, demamnya sudah turun dan sekarang sedang tidur Pak, jawab Mulan menerangkannya. Terima kasih ya nak, kalau kamu tidak ke sini entah sampai kapan rumah ini bisa tenang lagi. Sama-sama Bu, jawab Mulan sambil tersenyum geli saat ingat kejadian tadi. Kalau begitu Mulan pamit pulang ya Pak, Bu. Ini obatnya untuk Mas Ibas, sudah ada aturan minumnya. Terima kasih ya nak Mulan, hati-hati di jalan, nanti Seto yang antar kamu. Baik Bu. Mulan pun kembali ke klinik malam hari, sampai di klinik dia langsung tidur karena merasakan badan yang sangat capek. Waktu pagi di kediaman Hadi Santosa. Ibas sudah mandi dan bersiap-siap pergi ke perusahaan karena ada sesuatu yang harus diurus. Dia merasa badannya sudah terasa sehat. Pagi ya, Bu. Sapa Ibas sambil duduk di meja sarapan. Anakku sudah sembuh dan segar, pasti obatnya cocok ya, goda Hadi Santosa. Apa sih ayah nih? Sambil mengunyah makanannya. Ini obatnya sayang, jangan lupa diminum. Ucap ibunya sambil memberikan beberapa butir pil. Siap Bu. Setelah sarapan dan minum obat, Ibas langsung pergi ke kantor. Pagi itu Mulan masih memikirkan Ibas di ruangan prakteknya. Dia penasaran Ibas sudah sembuh atau belum, sudah minum obat atau belum. Stop Mulan, mari kita kerja, jangan mikir yang aneh-aneh. Ucap Mulan meyakinkan diri. Setelah sore hari Mulan duduk-duduk di depan klinik, dia memandangi pabrik yang menjadi kenangan indahnya dengan Ibas. Sejak kapan pabrik itu terasa menarik bagiku? Perasaan biasanya biasa-biasa saja deh.
Renung Mulan yang enggan bangun dari tempat duduknya yang nyaman itu. Bunyi suara nada dering handphone. Halo Mulan, papamu di rumah sakit, cepat kesini ya, kata Rio. Apa? Papa kenapa Rio? Ya, aku akan langsung ke sana. Mulan pun langsung menuju ke rumah sakit menggunakan taksi. Sesampainya di rumah sakit dia langsung menemui Rio. Di mana Papa Yo, tanya Mulan cemas. Sedang di ICU, ayo kita ke sana. Mulan hanya bisa melihat papanya dari luar dan tidak bisa masuk. Mulan, papamu harus dioperasi secepatnya, kata Rio lirih. Iya, lakukan yang terbaik Yo. Tapi biayanya mahal, sekitar 300 jutaan. Tidak apa-apa, aku akan berusaha melakukan yang terbaik demi papaku. Kalau kamu belum punya uang bilang saja sama aku ya, ucap Rio sambil menepuk bahu Mulan yang sedang melihat papanya di jendela ICU. Sebenarnya Mulan tidak tahu harus cari kemana uang sebanyak itu. Uang yang dia peroleh hanya cukup untuk biaya pengobatan dan kebutuhan bulanan keluarganya. Sedangkan untuk membayar sewa gedung klinik saja dia belum cukup uangnya. Tapi dia tidak mau merepotkan Rio karena Rio pasti akan membantunya kalau dia mau minta bantunya. Di perusahaan CV Mandiri Sentosa, Seto datang ke ruangan Ibas dan melaporkan hal yang terjadi kepada Mulan. Bos, ada sesuatu yang mau saya laporkan. Iya, apa Seto? Papanya Dokter Mulan dibawa ke rumah sakit dan sepertinya harus segera dioperasi bos, sekarang masih ada di ruang ICU. Terima kasih Seto, kerja yang bagus. Setelah pulang bekerja, Ibas langsung meluncur ke rumah sakit. Di rumah sakit dia melihat Mulan sedang berdiri di samping jendela ICU, dia sedang melihat ayahnya yang terbaring sakit. Hei Mulan, gimana kabar papamu? Mulan sedikit kaget karena tiba-tiba ada Ibas datang di rumah sakit. Pak Ibas, belum siuman, papa harus segera dioperasi, jawab Mulan. Kapan operasinya, tanya Ibas. Belum tahu Pak, aku belum punya uangnya untuk operasi papa. Kenapa Anda ke sini? Aku cuma mau menjenguk papamu, memangnya nggak boleh? Mulan hanya diam dan tak menjawab pertanyaan Ibas. Aku juga mau ucapkan terima kasih karena kemarin sudah merawatku, jadi sekarang aku sudah sembuh. Iya, sama-sama, jawab Mulan lirih. Tiba-tiba datang Rio ke arah mereka. Tunggu, Anda Mas Ibas kan? Kenapa Anda berpakaian seperti ini? Dan saya juga pernah lihat Anda pernah ke rumah sakit ini, ya kan? Iya, Anda tidak salah dokter, saya yang menyetok alat-alat di rumah sakit ini, jawab Ibas. Oh, pantas saja Anda tidak asing bagi saya. Ngomong-ngomong, terima kasih ya, kemarin Anda sudah ngasih tahu waktu Mulan kehujanan di makam, jadi saya bisa menjemputnya. Iya, sama-sama, jawab Ibas malu karena ketahuan Mulan kalau dia yang ngasih tahu Rio. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu ya Mulan. Rio. Mulan hanya mengangguk. Iya, terima kasih sudah datang ke sini, jawab Rio. Ibas tidak langsung pulang ke rumah. Dia mampir di administrasi untuk menanyakan biaya operasi papanya Mulan. Permisi Sus, mau tanya berapa biaya operasi Bapak Jaya Sasmito? Bentar ya Pak, saya periksa dulu, jawab suster. 380 juta dengan biaya perawatan saat ini. Oke, saya bayar Sus, tolong beri perawatan yang maksimal dan pesankan kamar VIP. Nanti untuk pembayaran bisa ditagihkan dari kartu saya. Baik Pak, silahkan tanda tangan di sini. Kemudian Ibas pun langsung pulang. Setelah itu dokter menuju ke ruang ICU untuk menemui Mulan untuk menjadwalkan operasi papanya. Malam Mbak Mulan. Malam Dok. Operasi Pak Jaya sudah kami jadwalkan untuk besok sore. Apa Dok? Tapi saya belum ke bagian administrasi dan saya belum membayar biayanya. Operasi dan perawatan Pak Jaya sudah dibayar lunas, jawab dokter. Oh begitu ya Dok, terima kasih. Mulan senang akhirnya papanya bisa dioperasi, tapi siapa yang membayar operasi papanya? Mulan sangat penasaran dengan itu. Kemudian terfikir seseorang di pikirannya. Pasti dia, ucap Mulan dalam